Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan segala pergumulan saudara kepada Tuhan, dan saya mendukung saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan kerinduan melalui firman Tuhan ini, iman saudara dibangkitkan, keyakinan saudara bangkit untuk menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Dan doa yang dinaikkan dengan iman dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara. Adapun topik dari teks yang kita telah baca adalah berserah kepada Tuhan, di mana Daud di dalam mazmurnya ini menceritakan bagaimana dia berserah kepada Tuhan dan kemudian apa yang dia alami ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jika Daud yang adalah raja, dia berserah kepada Tuhan. Jika Daud yang punya otoritas, tetapi namun demikian dia tetap berserah kepada Tuhan karena dia tahu semuanya ada di tangan Tuhan. Maka seharusnya hari ini saudara, setiap kita juga berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan hidup kita. Seharusnya kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami hari ini saudara, berserahlah kepada Tuhan. Baik saudara sedang mengalami masalah, sedang mengalami beban berat, sedang mengalami persoalan, berserahlah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi mungkin saat ini saudara mengalami keadaan hidup di mana semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan saudara mengalami keberhasilan yang luar biasa. Saudara mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati, saudara berhasil, apa yang saudara kerjakan berhasil, apa yang saudara rencanakan tercapai, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, biarlah saudara tetap berserah kepada Tuhan
dalam keadaan baik, dalam keadaan sukses, dalam keadaan berhasil sekalipun. Seperti Raja Daud, dia tetap berserah kepada Tuhan dalam segala perkara yang dia alami. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, saudara, ketika dia berkata di ayat 6, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Maka bagian B di ayat 6 itu dia menegaskan, "Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Ketika Daud berserah kepada Tuhan, apa yang dia alami, saudara? Allah membebaskan dia. Allah yang setia itu membebaskan hidupnya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Daud mengalami kebebasan dan demi kebebasan di dalam perjalanan hidupnya, saudara. Itu disebabkan karena dia berserah kepada Tuhan. Sebagai gembala berkali-kali dia harus menghadapi singa, tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan. Sebagai panglima tentara berkali-kali dia harus menghadapi musuh, saudara, tetapi dia dibebaskan oleh Tuhan. Berkali-kali dia juga hendak dibunuh oleh Saul, tetapi dibebaskan oleh Tuhan. Daud mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit banyak kali, tetapi di sana Tuhan membebaskan dia karena dia berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupannya. Hari ini, saudara, berserahlah kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Maka seberapa berat pun masalah saudara hari ini, seberapa berat pun beban persoalan saudara hari ini, Tuhan akan membebaskan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dia Allah yang setia. Dia setia untuk membebaskan kita, saudara. Dia Allah yang setia untuk membebaskan umat-umatnya dari segala masalah, tantangan, dan persoalan kehidupan mereka. Berserahlah kepada Tuhan, maka Dia pun Allah yang setia itu akan membebaskan kehidupan saudara. Kemudian, saudara, hal kedua yang dia alami ketika dia berserah kepada Tuhan, di ayat yang ke-8 dia menegaskan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku." Lihat, saudara, pemazmur ini, Daud ini menegaskan bahwa Allah menilik kesengsaraannya, Allah memperhatikan kesesakannya, sehingga Allah membebaskan dia, sehingga dia bersuka cita di hadapan Tuhan. Dia mengalami kebebasan yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupannya. Allah menilik sengsaranya, Allah memperhatikan kesesakan jiwanya. Hari ini pun, saudara, Allah memperhatikan, Allah menilik kesesakan dan kesengsaraan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Allah menilik, Allah memperhatikan segala kesesakan dan kesengsaraan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-9. Ketika Daud berserah kepada Dia, maka yang dia alami, ayat 9, "Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Ketika musuh-musuh, dia harus menghadapi musuh menyerang dia, saudara, dia menegaskan bahwa Allah tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, malah Tuhan menegakkan kakinya di tempat lapang. Artinya apa, saudara? Tuhan menjagai dia, Tuhan melindungi dia, dan Tuhan memberi dia kemenangan dalam menghadapi segala musuh. Demikian juga, saudara,
Allah akan memberi kemenangan kepada setiap saudara, apapun yang akan saudara hadapi ketika saudara berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Dia, yang akan kita alami adalah seperti yang dialami oleh Daud, kebebasan daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Daud, Tuhan memperhatikan. Dan seperti yang dialami oleh Daud, Tuhan menegakkan dan memberikan kemenangan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara selalu berserah kepada Tuhan dan mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan menaikkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita saudara. Itu sebabnya saat ini, mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini,
Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan.
Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit lever. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang menghadapi penyakit getah bening. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi
untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka, berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya. Doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan. Berkati masa depan mereka. Biar mereka berhasil dalam studinya, dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu, dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati,
melalui renungan ini, melalui program ini. Dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin.